Dan kali ini gue akan menceritakan cerita yang dikirimkan oleh Oji ketika dia dan teman-temannya mendaki ke sebuah gunung yang terletak di Jawa Barat. Dia bersama teman-temannya terpaksa bermalam di pos 3 yang terkenal dengan penghuninya, yaitu pendaki wanita gaib penunggu pos 3. Lalu seperti apa ceritanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Balik lagi bareng gua Pikir Topik di Rumah Gudang Misteri. Dan kali ini gua akan menceritakan cerita yang dikirimkan oleh Oji ketika dia dan teman-temannya mendaki ke sebuah gunung yang terletak di Jawa Barat. Dia bersama teman-temannya terpaksa bermalam di pos 3 yang terkenal dengan penghuninya, yaitu pendaki wanita gaib penunggu pos 3. Lalu seperti apa ceritanya? Jangan lupa like, comment, dan subscribe channelnya Rumah Gudang Misteri. Dan kalau misalnya kalian mempunyai cerita horor atau ingin menjadi narasumber di Rumah Gudang Misteri, bisa DM ke Instagramnya Rumah Gudang Misteri di rumahgudangmisteri.official. Tanpa berlama waktu, kita masuk ke ceritanya. Jangan dilanjutkan kalau kamu penakut. Oh ya, untuk lebih gampang, gua akan ber-POV sebagai Oji. Malam itu, dinginnya Cikuray menusuk sampai ke tulang. Saya dan dua teman, Reja dan Pajar, baru saja tiba di pos 3. Angin berhembus kencang, membawa kabut tebal yang membuat jarak pandang semakin terbatas. Kami berencana mendirikan tenda di sana. Kami mendaki tanpa pembantu karena kami merasa cukup berpengalaman. Saya sendiri sudah sering mendaki gunung di Jawa Barat. Reja dan Pajar juga sudah beberapa kali naik gunung. Saat mendirikan tenda, Pajar tiba-tiba berseru, lihat!" Kami menoleh ke arah yang ditunjuk Pajar. Di balik kabut samar-samar terlihat siluet seorang pendaki wanita. Dia berjalan sendirian, perlahan menuju ke arah kami. Anehnya, dia tidak membawa tas carrier atau perlengkapan apapun, hanya memakai jaket hoodie berwarna merah yang sudah kusam dan celana jeans. Rambutnya panjang terurai, menutupi sebagian wajahnya. Mungkin dia tersesat, ucap Reja. Saya mengangguk. Kita tawarkan air minum atau makanan ya. Saat dia semakin dekat, kami bisa melihatnya lebih jelas. Wajahnya pucat dengan lingkaran hitam di bawah matanya. Matanya kosong, seperti tak ada kehidupan di dalamnya. Dia terus berjalan, langkahnya gontai. Saya merasa ada sesuatu yang tidak beres, tapi saya mencoba menepis pikiran itu. "Mbak, butuh bantuan?" tanya Reja. Wanita itu berhenti di depan kami.
Dia tidak menjawab. Hanya menatap kami dengan tatapan kosong, mulutnya sedikit terbuka. Dan saya bisa melihat giginya yang tidak rapi. Suasana mendadak hening. Hanya terdengar suara gemerisik dari dedaunan yang kering yang tertiup angin. Mbak, sudah sampai mana? Apa ada teman yang lain? Tanya pacar. Lagi-lagi tidak ada jawaban. Wanita itu malah memiringkan kepalanya seolah-olah sedang mendengarkan sesuatu. Lalu dia tersenyum. Senyumnya begitu menakutkan. Bibirnya tertarik ke atas, memperlihatkan giginya yang berjejer tidak rapi. Matanya yang kosong itu seolah-olah tertawa, tapi tanpa suara. Kami bertiga spontan merinding. Kita jangan lama-lama di sini, bisik pacar. Ayo masuk tenda. Kami buru-buru masuk dalam tenda. Dari dalam, kami mengintip keluar. Wanita itu masih berdiri di tempat yang sama, menghadap tenda kami. Punggungnya menghadap jalan setapak, seolah-olah dia memang menunggu kami. Kami memutuskan untuk tidak menyalakan api unggun atau lampu senter agar tidak menarik perhatiannya. Kami diam, menahan napas. Waktu berlalu. Kami menunggu sampai wanita itu pergi, namun dia tetap di sana. Beberapa saat kemudian, saya mendengar seperti sebuah lagu, namun dengan nada sedih yang mengerikan. Reza, kamu dengar itu? Bisik saya. Reza mengangguk, wajahnya pucat. Suara itu seperti suara tangisan. Suara bisikan itu semakin jelas, seakan berasal dari dalam tenda. Tiba-tiba, suara itu berganti menjadi sebuah tawa. Tawa yang mengerikan seperti suara rintihan yang bercampur dengan cekikikan. Tawa itu semakin keras seperti iblis. Tawa itu membuat bulu kuduk kami berdiri. Saya merinding. Kami berusaha untuk tetap diam, tidak bergerak sedikit pun. Kami takut jika kami bergerak, wanita itu akan tahu bahwa kami ketakutan. Bagaimana kalau kita pura-pura tidur saja? Bisik pacar. Kami bertiga pun memejamkan mata. Saya mencoba untuk menenangkan diri, tapi suara tawa itu terngiang di telinga terus menerus. Setelah beberapa saat, tawa itu akhirnya menghilang. Kami membuka mata perlahan. Suasana kembali hening. Tapi kami tidak berani keluar tenda. Kami memutuskan untuk menunda pendakian. Kami menunggu sampai pagi hingga kabut mulai menipis dan matahari terbit. Saat kami keluar dari tenda, kami memeriksa sekeliling. Wanita itu sudah tidak ada. Tapi di tempat di mana dia berdiri semalam, kami menemukan sebuah batu nisan kecil. Di atas batu nisan itu ada tulisan yang diukir menggunakan belati. Nama Rina, pendaki hilang, kata pacar. Membaca tulisan di batu nisan, kami bertiga terdiam kaget. Jadi, wanita yang kami lihat semalam adalah sosok pendaki yang hilang. Kami buru-buru berkemas dan meninggalkan pos 3. Kami tidak ingin berlama-lama di tempat itu. Saat kami melanjutkan perjalanan, kami melihat sebuah tas carrier yang tersangkut di pohon. Tas itu sudah robek dan kotor, seperti sudah lama di sana. Tas itu milik pendaki wanita yang kami temui semalam. Kami pun langsung teringat akan cerita-cerita pendakian tentang pendaki gaib di Gunung Cikuray. Saya dan teman-teman akhirnya menyadari kami sudah bertemu dengan pendaki gaib tersebut. Kami kembali melanjutkan perjalanan, tidak berani menoleh ke belakang. Kami merasa pendaki gaib itu mengawasi kami dari kejauhan. Meskipun kami tidak melihatnya lagi, kami merasa kehadiran yang mengerikan itu tetap mengikuti kami. Kami terus berjalan tanpa berhenti, hingga akhirnya kami tiba di pos terakhir.
Saat tiba di pos terakhir, kami langsung pergi meninggalkan Cikuray. Kami tidak ingin berlama-lama di sana. Sejak saat itu, kami tidak pernah lagi berani naik gunung tanpa pemandu, terutama di Gunung Cikuray. Kami tidak akan pernah melupakan malam mengerikan di pos 3 saat kami bertemu dengan pendaki gaib wanita yang hilang. Meskipun kami tidak melihatnya lagi, kami tahu dia selalu ada di sana, menunggu pendaki lain yang tersesat dan sendirian. Oke teman-teman, segitu saja cerita di episode kali ini. Percaya atau tidak itu hak kalian, dan seseram apapun pengalaman horor kita akan lebih seram kalau kita tidak punya uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.